Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari DSTI akan memperkenalkan mengenai sistem informasi akademik yang ada di Universitas Bina Dharma. Adapun menu-menu yang akan kami jelaskan pada kesempatan hari ini yaitu 1. Kartu rencana studi, 2. Menu KHS atau kartu hasil studi, yang ketiga, pembuatan kode bayar di luar SPP. Keempat, pengajuan angsuran. Kelima, ganti foto. Keenam, reset password Gmail. Ketujuh, entry KRS SP atau KRS reguler. Oke, pertama-tama kita harus login dulu untuk memasuki sispo ini, yaitu dengan NIM, adik-adik sekalian. Kemudian password yang sudah adik-adik buat pada saat melakukan aktivasi sispo. Oke, ini adalah tampilan awal dari sistem informasi akademik ataupun bisa disebut dengan dashboard. Di dashboard ini itu ada informasi mengenai data kuliah pada bagian sini. Kemudian data pribadi. Kemudian ada IPK, indeks prestasi kumulatif, yaitu indeks prestasi dari semester pertama, dari semester 1 sampai dengan semester akhir yang adik-adik tempuh. Kemudian selanjutnya ini adalah indeks prestasi semester saat ini. Jadi ketika indeks akhir perkuliahan, indeks prestasi yang adik dapatkan pada semester tersebut itu berada di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah aktif semester 2. Nah, di sini untuk keterangan perkuliahan itu akan aktif apabila adik-adik melakukan pembayaran dan melakukan entry KRS minimal 1 mata kuliah. Jadi ketika adik-adik sudah melakukan pembayaran tetapi tidak melakukan entry KRS, maka status perkuliahan adik-adik itu akan dibuat tanpa kabar. Nah, ketika adik-adik sudah melakukan entry KRS, maka status ini akan berubah secara otomatis, yaitu aktif. Nah, status apa saja sih yang ada di sini? Yang pertama itu aktif, dan yang kedua tanpa kabar, dan yang ketiga itu stop out. Nah, stop out ini itu dilakukan apabila adik-adik mengajukan cuti perkuliahan. Nah, cuti perkuliahan itu bisa diajukan di bagian PPM depan. Dan selanjutnya adalah DO ataupun dikeluarkan, keluar. Nah, status keluar ini itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adik-adik tidak aktif selama 4 semester secara berturut-turut tanpa melakukan pelaporan di PPM untuk melakukan stop out. Dan yang kedua itu apabila adik-adik habis masa studi. Jadi kalau untuk S1 itu 14 semester, kalau untuk D3 itu 10 semester. Oke. Selanjutnya, kita kembali lagi ke menu yang akan kita bahas, yaitu pertama, kartu rencana studi. Di mana sih kita dapat melihat kartu rencana studi? Kartu rencana studi dapat dilihat di
tab ini, di menu ini, yaitu jadwal reguler, atau di bagian sebelah sini. Ini. Oke, silahkan diklik. Klik. Nah, ini adalah tampilan kartu rencana studi pada semester aktif. Nah, di sini pada tabel ini itu ada mata kuliah yang adik-adik tempuh. Kemudian itu ada kode mata kuliahnya, kemudian kredit atau SKS dari mata kuliah tersebut, dan kemudian ini adalah keterangan jadwal adik-adik, yaitu kelas, hari, jam, dan ruangan. Nah, untuk ruangan, di sini cara baca ruangan ini, yang pertama itu ada U. Ini berarti kampus ruangannya itu berada di kampus utama. Kemudian 6 itu lantai. Lantai 6, kemudian 04 adalah ruangan 04. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah LIK. LIK ini berarti lab. Oke, lab, yaitu lab ilmu komputer. C itu berarti kampus C. Kemudian 3 itu lantai 3. Kemudian 08 itu adalah ruangannya. Oke. Selanjutnya itu LJC, lab jaringan Cisco. Nah, lab jaringan Cisco itu terletak di kampus C. Kemudian ruangan 01. Nah, di sini ada jenis pertemuan. Jenis pertemuan ini ada pertemuan dan e-learning. Jadi kalau untuk pertemuan itu adik-adik harus datang ke kampus untuk mengikuti proses perkuliahan. Nah, tetapi jika di sini statusnya adalah e-learning, nah adik-adik melakukan perkuliahan itu secara online. Bisa melalui e-learning, bisa juga melalui pertemuan virtual menggunakan Zoom ataupun Webex dan sebagainya. Oke, selanjutnya kartu hasil studi. Kartu hasil studi dapat dilihat pada menu hasil studi KHS atau tabel yang ada di dashboard, yaitu IP, kemudian klik. Ini adalah tampilan dari kartu hasil studi, yaitu ada mata kuliah dan nilai yang adik peroleh. Nah, nilai yang diperoleh itu adalah B, A, ini nilai huruf, dan ini adalah nilai angkanya. Apabila di sini pada nilai tersebut ada pesan nilai belum divalidasi oleh dosen, nah adik-adik jangan khawatir terlebih dahulu, karena dosen tersebut belum selesai melakukan proses penilaian. Dan ada lagi nilai tersebut itu F. Nah, nilai F itu tandanya dosen tersebut belum melakukan entry nilai. Nah, pada KHS ini juga itu akan tampil yaitu indeks prestasi kumulatif semester ini, yaitu di sini 3,4.
Selanjutnya, pembuatan kode bayar. Pembuatan kode bayar dapat dilakukan pada menu pembayaran, buat kode bayar, atau menu yang ada di dashboard, yaitu di bawah sini, riwayat pembayaran. Klik buat kode bayar. Pembuatan kode bayar ini dilakukan hanya pembuatan kode bayar di luar SPP. Oke, perlu diingat, pembuatan kode bayar dilakukan hanya untuk pembuatan kode bayar selain SPP. Nah, untuk pembuatan kode bayar SPP itu akan dilakukan secara otomatis oleh sistem pada saat awal perkuliahan ataupun awal semester. Nah, untuk pembuatan kode bayar yang lain itu bisa dibuat seperti ini. Ini ada jenis pembayaran, yaitu SKSSP, NNIT, PKL, Wisuda, Remedial, dan lain sebagainya. Oke, sebagai contoh itu kita klik bahasa Inggris 1 misalnya, kemudian buat kode bayar. Oke, kode bayar berhasil dibuat, klik OK. Nah, ini. Nah, kode bayar bahasa Inggris 1 itu berhasil dibuat. Nah, di sini pada riwayat pembayaran itu ada status. Di sini status pembayaran. Ada status pembayaran. Nah, status pembayaran ini itu ada 3 status. Yang pertama itu selesai buat kode bayar. Yang kedua itu diselect dari bank. Nah, diselect dari bank ini artinya proses query dari bank, yaitu proses penarikan data dari bank berdasarkan kode bayar ini. Kemudian proses selanjutnya adalah tagihan sudah dibayar. Nah, apabila adik-adik sudah melakukan pembayaran di Bank Sumsel Bubble, di Bank Sumsel Bubble, itu akan secara otomatis mengupdate status pembayaran adik-adik di sini, yaitu tagihan sudah dibayar. Di sini juga dicantumkan pada tanggal berapa adik-adik melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya, pengajuan angsuran. Nah, adik-adik dapat melakukan pengajuan angsuran apabila adik-adik belum mempunyai uang yang cukup untuk melakukan pembayaran penuh. Nah, untuk pengajuan angsuran ini hanya dapat dilakukan untuk pembayaran SPP dan uang pangkal. Selainnya tidak bisa. Nah, untuk membuat pengajuan angsuran itu bisa dilakukan di buat kode bayar. Kemudian klik menu amplop ini. Nah, karena di sini wisuda dan bahasa Inggris, jadi itu tidak bisa dilakukan. Nah, untuk riwayat pengajuan angsuran itu dapat dilihat pada menu pembayaran, kemudian daftar pengajuan angsuran. Nah, jadi adik-adik bisa melakukan pengecekan pengajuan angsurannya di sini. Nah, di sini ada 3 status, yaitu pengajuan angsuran. Jadi ketika adik-adik baru pertama sekali mengajukan pengajuan, itu akan tampil di sini. Kemudian apabila sudah diproses, itu pengajuan tersebut akan masuk ke tabel ini atau tabel ACC. Nah, apabila pengajuan angsuran tersebut ditolak, di sini akan ada keterangan. Nah, di sini akan ada keterangan data-data apa mungkin yang perlu dilengkapi. Pengajuan tersebut mungkin ada data yang kurang, mungkin KTP yang diupload itu kabur ataupun tidak terbaca dan sebagainya. Nah, apabila di ACC, maka pengajuan adik-adik akan tampil di sini. Nah, jika sudah di ACC,
kode bayar yang diajukan angsuran tadi itu akan dipecah oleh bagian keuangan. Nah, di sini ini user yang memprosesnya ataupun staf bagian keuangan yang memproses pemecahan kode bayar tersebut. Untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah detailnya. Jadi data yang diupload untuk melakukan pengajuan angsuran itu identitas orang tua, KTP, simbolnya, kemudian surat pengajuan. Nah, surat pengajuan itu bisa di download pada saat melakukan pengajuan. Di situ nanti akan disediakan link blanko atau blanko kosong ataupun format penulisan pengajuan angsuran. Dan nanti silakan adik-adik isi, kemudian ditandatangani dengan menggunakan materai di situ dan diupload kembali ke sistem pengajuan ini. Nah, di sini ada beberapa uploadan lagi. Satu ini kalau tidak salah itu surat rekening listrik dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pengajuan angsuran 2 kali bayar itu cukup melampirkan identitas orang tua dan surat pengajuan. Itu sudah cukup. Selanjutnya ganti foto. Ganti foto dapat dilakukan dengan mengklik icon foto seperti ini yang ada di dashboard. Klik. Nah, ini adalah contoh dari contoh foto-foto yang akan diupload. Untuk mahasiswa baru itu backgroundnya atau latar dari fotonya itu berwarna orange seperti ini. Kemudian mengenakan pakaian rapi dan pantas. Ingat ya, rapi dan pantas. Itu disarankan untuk menggunakan pakaian berkerah seperti ini. Jangan menggunakan pakaian kaos oblong. Oke, bisa seperti ini. Kalau untuk cewek seperti ini, kalau berjilbab juga seperti ini, dan kalau laki-laki seperti ini. Nah, contoh yang di sini sampai sebelah sini, ini adalah contoh foto wisuda. Kalau foto wisuda nanti apabila adik-adik sudah lulus itu akan mengupload foto wisuda seperti ini. Kalau perempuan yang tidak berjilbab mengenakan sanggul seperti ini. Kalau misalnya laki-laki menggunakan jas, dan kalau perempuan jilbab bisa seperti ini. Nah, untuk latarnya itu kalau wisuda itu tergantung dari tahun lahir. Ganjil itu merah, kalau genap itu biru. Pilih fotonya di sini, choose foto. Pilih dan pilih dan simpan. Oke, selanjutnya reset password email. Jadi adik-adik sudah mempunyai email universitas, yaitu dapat dilihat di sini, utility, reset password email. Nah, alamat email adik-adik sekalian itu yang pertama adalah name, seperti ini, @student.winadharma.ac.id. Kemudian silakan klik submit pengajuan reset email.
Nah, nanti password email yang baru itu akan tampil di bagian sini, bagian pesan di sini. Oke, sekarang kita akan melakukan pengajuan reset. Submit pengajuan reset password. Pengajuan reset password email berhasil dikirim. Oke. Nah, apabila sudah dilakukan reset password email oleh bagian DSTI, itu bisa dipantau di menu yang tadi, yaitu reset password email ini. Nah, apabila belum diproses, maka pesan ini akan tampil terus, yaitu pengajuan reset password email Anda sudah berhasil dikirim. Silahkan cek halaman ini secara berkala untuk melihat proses pengajuan reset email. Selanjutnya, entry KRS reguler ataupun entry KRS SP, menunya hampir sama, tetapi untuk jadwalnya saja yang berbeda. Kalau SP itu semester pendek, kalau reguler itu semester yang sedang ditempuh. Jadi, entry KRS reguler itu biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa transisi ataupun pindahan, atau mahasiswa yang sudah semester 5, yang sudah memilih konsentrasi. Mungkin ada beberapa program studi itu yang mempunyai konsentrasi, jadi harus melakukan pemilihan mata kuliah sendiri sesuai dengan minat mahasiswa tersebut. Yaitu menunya adalah di entry KRS, kemudian ini entry KRS reguler, atau di sini. Oke, silakan klik ini entry KRS reguler. Nah, ini adalah mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini adalah mata kuliah yang ditawarkan. Karena kebetulan login yang digunakan adalah mahasiswa peralihan, jadi mata kuliah yang ditampilkan itu cukup banyak di sini. Oke, di sini juga ada pilihan mata kuliah pilihan, mata kuliah konsentrasi, mata kuliah PKL, dan lain sebagainya. Oke, mari kita coba dulu di sini melakukan entry mata kuliah. Misalnya itu sistem informasi manajemen, kita pilih. Oke, mata kuliah ini sudah lulus, berarti mata kuliah ini sudah diakui di prodi tersebut ataupun prodi ini. Kita coba lagi, ini laboratorium pajak, klik. Oke. Data berhasil disimpan, berarti mata kuliah tersebut memang belum ditempuh ataupun ditempuh baik di semester ini ataupun di tempat kuliah sebelumnya ataupun pada saat menempuh perkuliahan D3. Oke. Nah, ini adalah mata kuliah yang diambil. Kemudian untuk melihat jadwalnya, silakan cetak KRS. Seperti ini. Nah, ini adalah mata kuliah yang tadi kita entry kan. Nah, apabila sudah yakin bahwa mata kuliah inilah yang akan kita ambil, itu kita bisa melakukan validasi, yaitu klik sini. Saya setuju. Jika Anda menandai setuju, maka KRS Anda tidak bisa diubah lagi oleh siapapun. Nah, jadi mata kuliah ini apabila sudah yakin yang akan diambil, silahkan divalidasi. Nah, apa sih fungsi dari validasi ini? Fungsi dari validasi ini itu mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perubahan entryan KRS tersebut. Oke,
Jika belum masih ragu-ragu, boleh diabaikan.